Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar proses penerimaan murid lebih cepat dan transparan, pemerintah Kabupaten Agam menghadirkan kemudahan layanan pendaftaran melalui aplikasi SPMB Online. Dalam video ini, kita akan bahas panduan lengkap pendaftaran langkah demi langkah. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Langkah awal yang sangat menentukan perjalanan intelektual putra-putri kita dimulai dari proses seleksi masuk sekolah. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya menghadirkan dan mengembangkan sistem penerimaan murid baru yang tidak hanya cerdas secara teknologi, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. SPMB Online sebagai layanan aplikasi yang kita siapkan, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Agam dari manapun asalnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Agam. Kepada para orang tua dan calon murid, kami menghimbau mari manfaatkan kemudahan layanan digital ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita menyukseskan penerimaan murid baru ini demi mewujudkan generasi penerus Agam yang unggul, beriman, berkarakter, dan berdaya saing. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam berkomitmen penuh mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Melalui bidang layanan e-government, kami menyediakan ekosistem digital yang andal, mulai dari pembangunan, pengembangan, hingga pemeliharaan aplikasi. Salah satunya di sektor pendidikan, yaitu aplikasi SPMB Online. Sistem ini akan terus kami kawal dan kami kembangkan sesuai dengan regulasi terbaru, guna memastikan layanan publik yang stabil dan mudah diakses oleh seluruh calon murid. Kami hadir untuk memastikan teknologi bekerja demi kemudahan orang tua dan calon murid dalam melakukan pendaftaran di aplikasi SPMB Online Kabupaten Agam. Tutorial pendaftaran SPMB Online. Akses laman SPMB agamkap.go.id akan tampil informasi terkait informasi penting pendaftaran. Info pendaftaran untuk melihat persyaratan ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jalur pendaftaran. Jadwal pendaftaran untuk mengetahui jadwal penting pelaksanaan SPMB Online setiap jalur pendaftaran. Info kuota sekolah untuk mengetahui informasi kuota setiap sekolah tujuan. Info domisili untuk mengetahui informasi domisili setiap sekolah dasar. Info rayon untuk mengetahui informasi rayon setiap sekolah menengah pertama. Video panduan penggunaan aplikasi untuk melihat video panduan penggunaan aplikasi SPMB Online. Tombol hubungi pelayanan SPMB untuk bergabung ke dalam grup komunikasi pelayanan SPMB Online. Cara pendaftaran akun. Untuk calon murid yang akan mendaftar ke jenjang sekolah menengah pertama, tidak perlu mendaftar akun, hanya perlu login dengan cara klik tombol login. Masukkan NIK, nomor induk siswa nasional, dan nama ibu kandung. Khusus pendaftar ke jenjang SMP, bagi calon murid dari luar daerah Kabupaten Agam atau yang belum terdaftar dalam aplikasi, silakan mengisi data pada link berikut. Untuk calon murid yang akan mendaftar ke jenjang sekolah dasar, silakan mendaftar akun terlebih dahulu dengan cara klik tombol daftar akun. Masukkan NIK calon murid, nomor KK, nomor induk siswa nasional. Jika tidak ada, isikan angka 0 sebanyak 10 kali, nama ibu kandung dan konfirmasi nama ibu kandung. Silakan isi kode CAPTCHA. Klik tombol masuk. Silakan login sesuai akun yang telah didaftarkan. Pengisian biodata. Mengisi halaman biodata sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Untuk data NIK, nomor induk siswa nasional dan nomor KK tidak bisa diubah,
Pastikan data yang diinputkan ketika mendaftar akun benar karena bisa mempengaruhi kelulusan verifikasi berkas oleh operator sekolah. Jika calon murid merupakan korban terdampak bencana alam atau bencana sosial, silakan pilih ya pada kolom korban terdampak bencana. Dibuktikan dengan surat pernyataan wali nagari yang menyatakan bahwa calon murid merupakan korban terdampak bencana. Halaman pendaftaran. Lakukan pendaftaran dengan benar. Pilih tingkat pendidikan. Pilih jalur pendaftaran. Tingkat pendidikan SD terdapat 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi. Tingkat pendidikan SMP terdapat 4 jalur pendaftaran, yaitu rayon, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Klik tombol pilih. Akan tampil data sekolah asal dan sekolah tujuan. Jika sekolah tujuan lebih dari satu yang muncul, silakan pilih sekolah tujuan berdasarkan urutan yang diinginkan. Untuk reset pendaftaran atau ubah biodata, kecuali data NIK, nomor induk siswa nasional dan nomor KK, silakan klik tombol ganti pilihan. Reset pendaftaran bisa dilakukan jika pendaftaran belum diselesaikan. Jika data sudah benar, silakan klik tombol berikutnya. Halaman berkas. Unduh surat pernyataan keaslian dokumen yang ada di halaman berkas, lalu isi data dan tanda tangan tanpa materai, lalu foto atau scan ulang dokumen tersebut. Unggah berkas sesuai data yang diminta pada halaman berkas. Setiap berkas yang akan diunggah sesuaikan dengan format file dan ukuran maksimal file yang diminta. Khusus jalur prestasi, silakan input data. Nilai TKA dan unggah file pada kolom unggah. Nilai lainnya dan unggah file pada kolom unggah. Nilai rata-rata raport sesuai surat rekomendasi dan unggah file pada kolom unggah. Silakan klik tombol berikutnya. Review pendaftaran. Silakan lakukan pengecekan pada halaman review pendaftaran. Jika sudah benar, silakan centang pernyataan dan klik tombol selesaikan pendaftaran. Pengumuman kelulusan. Seluruh proses seleksi akan diumumkan melalui akun calon murid di halaman review pendaftaran dengan tahapan sebagai berikut. Jika menunggu verifikasi berkas oleh sekolah tujuan, berarti berkas belum diverifikasi oleh sekolah tujuan. Jika berkas telah diverifikasi, berarti berkas lulus verifikasi tetapi belum ada pengumuman kelulusan. Jika berkas ditolak, berarti berkas calon murid dinyatakan tidak lulus oleh sekolah tujuan. Jika lulus, berarti calon murid dinyatakan diterima di sekolah tujuan. Jika cadangan, berarti tidak lulus ranking kelulusan berdasarkan kuota yang tersedia. Jika lulus cadangan, berarti calon murid dinyatakan berhak lulus di sekolah tujuan sebagai cadangan dan bisa daftar ulang dan diterima. Daftar ulang. Calon murid yang lulus dan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan daftar ulang dengan cara unggah file atau berkas daftar ulang dengan cara unduh surat pernyataan komitmen pada halaman review pendaftaran. Tanda tangan surat pernyataan komitmen untuk calon murid yang mendaftar ke jenjang SD bisa diwakilkan oleh orang tua atau wali murid. Foto atau scan ulang dan unggah sesuai kolom yang telah disediakan. Daftar ulang cadangan. Calon murid yang lulus cadangan dan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan daftar ulang dengan cara unggah file atau berkas daftar ulang dengan cara unduh surat pernyataan komitmen pada halaman review pendaftaran. Tanda tangan surat pernyataan komitmen tanpa materai untuk calon murid yang mendaftar ke jenjang SD bisa diwakilkan oleh orang tua atau wali murid. Foto atau scan ulang dan unggah sesuai kolom yang telah disediakan. Pendaftaran tahap 2 atau tahap pemenuhan kuota. Ketentuan calon murid yang bisa mengikuti tahap 2. Calon murid sudah mendaftar pada tahap 1, tetapi tidak lulus berkas atau tidak mendapat kuota atau tidak melakukan daftar ulang.
Tidak bisa untuk calon murid yang belum mempunyai akun atau tidak menyelesaikan pendaftaran, hingga klik tombol selesaikan pendaftaran pada tahap 1. Sekolah tujuan yang muncul hanya sekolah yang masih tersedia sisa kuota dari pendaftaran tahap 1.